Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amrani Asis dengan NIM S1S12204. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi jaringan komputer, yaitu tentang subnetting. Nah, sebelum menjelaskan tentang subnetting, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IP address. Nah, IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di dalamnya. Nah, IP address ini harus unik. Di dalam setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda-beda. Ini bertujuan agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya tanpa perlu bingung kemana data itu harus dikirimkan. Nah, jenis IP address ada beberapa, ada IP public. Nah, IP public itu yaitu IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website seperti hosting atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ada IP privat. IP privat ini merupakan pecahan kecil dari IP public yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi internet ke pelanggan-pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada IP loopback. IP loopback yaitu IP yang digunakan oleh komputer itu sendiri atau perangkat itu sendiri. Biasanya juga dikenal dengan istilah localhost dengan notasi 127.0.0.1. Nah, selanjutnya ada automatic private IP address atau biasa disebut APIFA, yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. Nah, setelah menjelaskan tentang IP address, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil, atau biasa juga disebut dengan subnet atau subnetwork. Nah, pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengefisienkan trafik pada jaringan tertentu. Dengan melakukan subnetting, maka suatu network akan dapat menciptakan beberapa network tambahan. Namun, proses subnetting akan dapat mengurangi jumlah maksimum host atau jumlah IP yang bisa digunakan oleh komputer yang terhubung di jaringan. Nah, pada setiap rentang IP ada beberapa, itu ada IP host, IP network, IP broadcast. Nah, IP host ini adalah IP yang berada di antara IP network dan juga IP broadcast. Nah, apa itu IP network dan IP broadcast? IP network itu adalah IP yang berada paling awal dari rentang IP, sedangkan IP broadcast dia adalah IP yang berada paling akhir dari rentang IP. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan perhitungan subnet mask kelas C. Di sini dapat dilihat ada subnet masknya, lalu ada prefixnya, lalu rentang IP-nya. Dapat dilihat tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencoba pada studi kasusnya. Di sini ada sebuah IP 23.51.120.155/27. Nah, yang harus diperhatikan di sini, kita harus memperhatikan oktet yang terakhir, yaitu SIP 155. Nah, cara menghitungnya, di sini kita akan mencari rentang IP, IP host, IP network, IP broadcast, dan subnet masknya. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menghitung 155 ini, oktet yang terakhir ini dibagi distance dibagi 32. 32 itu yaitu dari prefix 27. Prefix 27 itu rentang IP-nya 32. Jadi kita bagi 32. 155 bagi 32 yaitu 4,84375. Nah, di sini kita abaikan saja, kita bulatkan menjadi 4 kali 32 dari rentang IP tadi, hasilnya itu 128. Nah, dapat diketahui IP awalnya yaitu 128. Untuk mendapatkan IP akhirnya yaitu dengan cara 128 ditambah rentang IP tadi 32 dikurang 1, yaitu 159. Jadi IP akhirnya yaitu 159. Jadi dapat diketahui rentang IP-nya yaitu dia 3.51.120.128 sampai 23.51.120.159. Nah, dapat diketahui juga IP networknya yaitu 23.51.120.128, lalu IP broadcast atau IP akhirnya yaitu 23.51.120.159. Nah, sehingga dapat diketahui IP hostnya yaitu 23.51.120.129 sampai 23.51.120.158. Nah, untuk mendapatkan subnet masknya dengan cara 256
ini dikurang dengan jumlah IP-nya. Jumlah IP yang tadi, jadi 256 dikurang 32, IP dari prefix 27 yaitu 224. Jadi sehingga dapat diketahui subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 224. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi subnet mask dari kelas B. Pada IP kelas B, perhitungan subnetting berfokus pada oktet ketiga dari IP yaitu 1. Contohnya yaitu 192, 168, 56 di sini. Pada oktet ketiga, nah karena fokus pada oktet ketiga maka oktet keempat akan selalu berjumlah 0 sampai 255. Nah, kemudian prefix yang digunakan yaitu dari prefix 16 sampai prefix 23. Nah, untuk menghitungnya yaitu setiap prefix yang muncul pada IP kelas B, nah setiap prefix yang muncul pada kelas B ini cukup ditambah dengan angka 8. Ditambah dengan angka 8 sehingga menghasilkan prefix imajiner kelas C. Nah, contohnya di sini ada prefix 18. Nah, prefix 18 ini maka akan ditambah 8. 18 tambah 8 hasilnya 26. Nah, prefix 26 ini adalah prefix imajiner dari kelas C. Nah, prefix 26 dapat dilihat pada tabelnya tadi. Prefix 26 ini yaitu 64. Nah, ini 64. Jadi IP-nya itu 64. Jadi selanjutnya 64 itu dikali 256 hasilnya 16.384. Jadi IP dari prefix 18 yaitu 16.384. Nah, langsung saja kita pada studi kasusnya agar kita lebih mudah memahami. Misalnya di sini ada IP 174.51.230.222/20. Nah, ini dapat dilihat kita fokus pada oktet ketiga. Nah, yang dihitung yaitu jumlah IP, rentang IP, IP host, IP network, IP broadcast, dan subnet masknya. Nah, kita hitung seperti tadi. Di sini kan prefix 20. Nah, kita 20 ditambah 8 hasilnya 28. Jadi prefix 28 yaitu berapa? Kita lihat 28 ya 16. Dia 16 jadi 16. Nah, jadi 16 dikali 296 yaitu 4096. Jadi prefix 20 itu IP-nya 4096. Lalu selanjutnya pada oktet ketiga ini 230 dibagi dari IP dari prefix imajiner yang tadi kita bagi. Jadi 230 dibagi 16 yaitu hasilnya 14,375. Nah, ini kita bulatkan jadi 14 dikali 16 lagi dari prefix imajiner tadi hasilnya itu 224. Jadi dapat diketahui bahwa IP awalnya itu 224. Untuk mendapatkan IP akhirnya cukup dengan 224 ditambah 16 dikurang 1 yaitu 239. Jadi IP akhirnya yaitu 239. Sehingga dapat diketahui rentang IP-nya yaitu 174.51.224.0 sampai 174.51.239.9.255. Kenapa di sini 0 sama 255? Karena seperti penjelasan tadi bahwa IP oktet yang keempat itu akan bernilai 0 sampai 255. Nah, selanjutnya sehingga setelah kita ketahui IP networknya yaitu 174.51.224.0 lalu IP broadcastnya yaitu 174.51.239.255. Nah, sehingga diketahui juga IP hostnya yaitu 174.51.224.1 sampai 174.51.239.254. Nah, untuk mendapatkan subnet masknya yaitu 256 dikurang jumlah IP imajiner yang tadi yaitu imajiner dari 20 yaitu 16 ya. Jadi 256 dikurang 16 yaitu 240. Sehingga dapat diketahui subnet masknya yaitu 255.240.0. Nah, demikian penjelasan tentang subnet mask kelas B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan subnet mask kelas A. Nah, IP kelas A ini biasanya digunakan untuk jaringan WAN atau biasa disebut Wide Area Network. Karena cakupannya sangat luas sehingga penggunaan IP kelas A kurang cocok digunakan pada jaringan yang skalanya kecil. Nah, prefix kelas A ini dimulai dari prefix 8 dengan jumlah IP 16.
16.777.216 sampai prefix 15 dengan IP 131.000 131.072. Pada perhitungan subnettingnya cukup fokus pada oktet kedua dari IP, yaitu seperti ini dapat dilihat. Nah, pada oktet ketiga dan keempat nilainya akan selalu bernilai 0 sampai 255. Nah, untuk mendapatkan prefix imajiner dalam perhitungan IP kelas A, cukup kita tambahkan prefix yang ada pada setiap IP dengan angka 16. Tadi pada kelas B ditambah 8, di sini pada kelas A ditambah 16. Nah, kita langsung saja pada studi kasusnya. Di sini ada 10.51.74.65/12. Nah, di sini 12 kita tambah 16, prefix 12 ditambah 16 yaitu 28. Jadi prefix 28 kita lihat prefix 28 tadi kayaknya prefix 28 dia 16. Jadi prefix 28 16. Nah, sehingga itu 16 dikali 256 dikali 256. Hasilnya yaitu dapat dilihat 1.048.576. Nah, jadi dapat diketahui prefix 12-nya yaitu 1.048.576. Nah, sini kita fokus pada oktet kedua yaitu 51 dibagi prefix imajinernya itu 16. Jadi hasilnya yaitu 3,1875. Ini dibulatkan jadi 3 dikali 16 sama dengan 48. Jadi dapat diketahui IP awalnya yaitu 48. Untuk mendapatkan IP akhir, nah kita tambah saja, ditambah 16 dikurang 1 hasilnya yaitu 63. Jadi dapat diketahui IP akhirnya yaitu 63. Sehingga rentang IP-nya yaitu 10.48.0.0 sampai 10.63.255.255. Nah, jadi IP networknya yaitu 10.48.0.0 dan IP broadcastnya yaitu 10.63.255.255. Nah, IP hostnya yaitu 10.48.0.1 sampai 10.63.255.254. Nah, subnet masknya yaitu 256 dikurang jumlah IP imajinernya. IP imajinernya tadi yaitu 16, jadi 256 kurang 16 yaitu 240. Nah, sehingga dapat diketahui subnet masknya yaitu 255.240.0.0. Nah, kita telah mendapatkan semua yang dibutuhkan. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan tentang subnetting. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.